Pada tahun 641 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh seorang panglima cerdas dan pemberani, Amr bin As, memasuki tanah Mesir. Dengan strategi militer yang jitu dan bijak, ia berhasil melakukan kota pusat cikal bakal Kairo modern. Di tengah kemenangan itu, ia mendirikan sebuah masjid, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol hadirnya Islam di Afrika. Masjid itu adalah Masjid Amr bin As. Di tengah jantung kota Fustot, Amr bin As mendirikan sebuah masjid sederhana, yang kelak masjid itu akan menjadi tonggak peradaban Islam yang ada di Mesir. Masjid itu dibangun dengan tanah liat, batang kurma, serta kayu. Namun, meskipun sederhana, masjid tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, bukan hanya menjadi tempat beribadah saja, tapi juga menjadi pusat pemerintahan, tempat bermusyawarah, serta menjadi madrasah pertama yang berada di benua Afrika. Sebelum menaklukkan kota Mesir, Amr bin As juga pernah diutus sebagai panglima pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Palestina. Dan penaklukan berhasil disempurnakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah penaklukan tersebut, Amr bin As mengusulkan usulan penting kepada Umar bin Khattab, yaitu untuk melakukan ekspansi ke Mesir, yang mana Mesir pada saat itu masih di bawah kekuasaannya Bizantium. Maka misi penaklukan pun dimulai dari Rafah. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Al-Arish, lalu bergerak menuju arah barat, menuju benteng Babylon. Sesampainya mereka di benteng Babylon, sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Alexandria, Amr bin As mendirikan muaskar, yaitu semacam tempat markas dan tempat persinggahan sementara bagi para pasukan untuk beristirahat. Dari sanalah strategi penaklukan dipersiapkan. Setelah itu, kaum muslimin bergerak menuju kota Alexandria, kota penting di pesisir Laut Tengah. Dan dengan izin Allah, kota Alexandria pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan 641 Masehi berhasil ditaklukkan. Bertepatan setelah penaklukan kota Alexandria, Amr bin As membuat surat untuk dikirimkan kepada Umar bin Khattab, yang mana isi surat tersebut ialah untuk menjadikan kota Alexandria sebagai ibu kota baru. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak mengizinkan hal tersebut karena melihat beberapa faktor, diantaranya rawan serangan dari arah Bizantium. Akhirnya Amr bin As dan pasukannya kembali menuju ke arah selatan. Kemudian berhenti di suatu daerah yang bernama Fustat. Fustat di sini berarti tenda atau tempat kemah, yang mana di sini dahulu kala Amr bin As dan pasukannya mendirikan kemah. Maka dari situ Fustat menjadi ibu kota peradaban Islam yang ada di Mesir. Sekarang kita berada di kawasan yang dikenal sebagai Majma' Al-Adyan atau Kompleks Komunitas Keagamaan. Disinilah sejarah berbicara bahwa Fustat pernah menjadi ibu kota Kairo lama. Meskipun Fustat pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di Mesir, pengaruhnya yang luar biasa tidak membuat Amr bin As mendiskriminasi agama lain, tapi malah sebaliknya, Amr bin As memberikan ruang untuk menganut agama yang lain. Bukti yang masih kita lihat sekarang adanya gereja Koptik kuno, sinagoga Yahudi, bahkan Masjid Amr bin As sendiri yang menjadi ikon utama di kawasan ini.
Wilayah ini seakan-akan menjadi saksi bisu bahwa Mesir adalah tanah pertemuan agama-agama samawi. Disinilah Islam, Kristen, Yahudi hidup berdampingan selama berabad-abad. Masjid Amr bin As sendiri bukan hadir sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai bagian dari harmoni, tempat di mana Islam hidup berdampingan dengan agama-agama lain yang juga mengakar di bumi Kairo ini. Berjalan di kawasan ini seperti berjalan menembus waktu. Kita dapat merasakan denyut sejarah, aroma peradaban, dan bahkan pesan toleransi yang dapat kita rasakan hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu, Masjid Amr bin As mengalami banyak renovasi. Pilar marmer menjulang, halaman luas terbuka, dan lengkungan indah yang mencerminkan kejayaan seni Islam. Ia adalah titik awal Islam di Afrika, berdiri di tengah jejak agama-agama samawi yang telah lebih dulu hadir. Dari sinilah sebuah peradaban tumbuh, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan umat manusia.